وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat lanjutkan kajian tafsir kita. Insyaallah kita akan bahas tentang surah As-Saff, bagian akhir dari surah As-Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat-ayat ini merupakan bagian akhir dari surah As-Saff yang menjelaskan tentang perniagaan yang menguntungkan. Perniagaan yang menguntungkan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mengajak orang-orang yang beriman agar melakukan aktivitas perdagangan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala ini agar mereka mendapatkan keuntungan di dalam perniagaan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman,
hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah ini, tapi kita akan ulang sedikit bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau bertanya kepada kita lalu menjelaskan tentang hal ini, maka kita mendapatkan kesempatan yang sangat berharga dari Allah karena telah menunjukkan kepada kita perdagangan yang tidak akan merugi. Berarti ketika Allah telah menjamin ini pasti menguntungkan, dan yang lain, perdagangan-perdagangan lain itu tidak menjamin akan bisa menguntungkan bagi orang yang melakukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah dagang karena memang yang paling pertama orang yang diajak untuk berbicara atau mukhatabnya pada saat Al-Quran turun adalah masyarakat Arab Makkah, yang tentunya mereka itu adalah para pedagang ya. Mereka itu adalah para pedagang. Begitu juga ketika di Madinah banyak orang yang melakukan aktivitas dagang. Jadi memang menggunakan istilah dagang ini masuk dalam logikanya orang-orang yang selalu ingin mendapatkan keuntungan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada orang-orang yang beriman ada perdagangan yang tidak akan merugi. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di sini tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi ternyata perdagangan yang tidak akan merugi adalah satu, beriman kepada Allah. Orang yang tidak beriman berarti pasti merugi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah beriman kepada Rasulnya, yaitu beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya setelah beriman kepada Allah, kepada Rasul, bukti bahwa kita sungguh-sungguh beriman adalah tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan dengan jiwa kalian. Nah, ini perdagangan yang kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan merugi. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan dengan jiwa. Hadirin rahimakumullah, berjihad dengan harta dan jiwa adalah menumpahkan segala dan sepenuh potensi yang kita miliki untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, untuk menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik dengan harta kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun dengan jiwa dan tenaga yang kita miliki. Nah, ini adalah bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya menyatakan dengan tasdikun bil qalbi, yakin dengan hati bahwa kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi dibuktikan dengan kesungguhan
untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersungguh-sungguh untuk menyebarkan, menegakkan, melaksanakan ajaran Allah Subhanahu wa taala, baik dengan harta yang kita miliki maupun dengan jiwa dan tenaga yang kita miliki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Maksudnya, kalau kalian mengetahui tentang mana yang menguntungkan dan mana yang tidak menguntungkan, maka yang inilah yang menguntungkan. Beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalannya dengan harta dan jiwa. Inilah perdagangan yang tidak akan merugi. Yang lain bisa untung bisa rugi. Yang lain bisa untung bisa rugi. Tetapi yang ini tidak akan merugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita melakukan hal-hal tersebut, apa yang akan dilakukan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jika ada orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Nabi Muhammad, lalu setelah mereka belajar lalu memutuskan untuk memilih Islam, maka seluruh dosa mereka sebelum masuk Islam itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mereka bersyahadat itu, maka mereka seperti saat baru dilahirkan oleh orang tuanya, bersih. Jadi ketika dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa mereka. Allah akan ampuni dosa mereka. Begitu juga orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menegakkan agama Allah. Umpamanya mereka berdakwah, pergi ke sebuah tempat untuk mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan nilai-nilai agama, untuk mengajarkan kebaikan kepada manusia. Setiap langkahnya itu bukan sekedar mendapatkan pahala, tapi Allah akan hapuskan dosanya. Luar biasa. Jadi upaya kita untuk menegakkan agama Allah ini, lalu ada orang yang mendapatkan manfaat dari apa yang kita usahakan, itu bukan sekedar kita mendapatkan pahala saja, tapi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yaghfir lakum dzunubakum. Yaghfir lakum dzunubakum. Tidaklah rasa capek yang kita rasakan, rasa lapar, rasa haus yang kita rasakan dalam perjalanan untuk menegakkan agama Allah, itu semua akan ditulis sebagai amal soleh bagi kita. Luar biasa perdagangan ini. Kalau orang mengetahui, maka mereka tidak akan betah tinggal di rumah. Mereka tidak akan betah tinggal di rumah, tapi mereka akan semangat untuk menyampaikan pesan-pesan agama ini kepada orang, agar pesan agama itu bermanfaat bagi orang lain. Nah ini zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa kalian. Hadirin rahimakumullah, kita perlu sekali mendapatkan ampunan ini, karena kita nggak tahu dosa-dosa kita ini berapa banyak kita lakukan selama kita baligh. Sejak kita baligh, kita nggak tahu sudah berapa banyak dosa kita. Nah, kita harus berusaha untuk mencari amal-amal apa yang bisa untuk mengampuni dosa-dosa kita ini. Nah, diantaranya ternyata iman pada Allah dan Rasul-Nya,
yang belum beriman atau memperbaiki keimanan kita bagi kita yang sudah beriman. Yang kedua, kita selalu berusaha untuk berjihad di jalan Allah dengan menegakkan agama Allah di muka bumi dengan harta kita dan dengan jiwa kita. Yang pertama itu, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Yang kedua, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setelah dosa diampuni, kemudian Allah masukkan kita ke surganya. Artinya inilah syarat surga itu baru mau menerima. Setelah iman kepada Allah dan Rasul, kemudian ada kesungguhan untuk berjihad di jalan Allah, menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Dengan harta yang kita miliki, dengan jiwa yang kita miliki, diampuni oleh Allah dosa kita, berhak kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa masakin thayyibatan fi jannati adn, dan begitu juga tempat tinggal yang nyaman, tempat tinggal yang mewah, ya, yang menyenangkan di surga kelak, ya, di surga Aden. Zalikal fawzul azim, yang demikian adalah kemenangan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, kemenangan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disampaikan oleh Allah tentang perdagangan yang tidak akan merugi. Kemudian itu masa depan. Tapi ada lagi yang oleh Allah Subhanahu wa taala disampaikan, wa ukhra tuhibbunaha. Ada keuntungan lain yang kamu sukai. Ada keuntungan lain, ya, karunia yang lain yang kamu sukai. Apa itu? Nasrun minallah wa fathun qarib. Nasrun minallah wa fathun qarib, yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat, ya. Pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat. Jadi memang pertolongan itu tidak akan diberikan oleh Allah secara gratis. Kemenangan itu dia akan berbanding lurus dengan usaha. In tansurullah yang surkum, jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Jadi ada ada syarat, baru ada jawab syarat, ya. Jika, maka, ya, jika dia melakukan ini, maka akan terjadi ini. Tetapi jika ini tidak dilakukan, maka ini tidak dipenuhi. Nah, ini juga Allah Subhanahu wa taala, jika kalian sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kalian sudah berjihad dengan harta kalian, kemudian dengan jiwa kalian dalam menegakkan agama ini, selain ampunan Allah, janji surga yang akan diberikan oleh Allah nanti, kemenangan di dunia pun juga sangat mungkin dan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayat ini merupakan mukjizat yang oleh Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah ayat ini diturunkan akan Allah berikan berbagai macam kemenangan kepada kaum muslimin. Berbagai macam kemenangan kepada kaum muslimin. Kalau kita melihat perjuangan kaum muslimin dalam berbagai macam peperangan,
mustahil bisa terjadi. Jumlah yang begitu sedikit, kecil, berhadapan dengan jumlah yang begitu banyak dengan fasilitas yang cukup, tapi dimenangkan oleh kaum muslimin. Luar biasa. Badar, kaum muslimin hanya 300-an. Orang-orang kafir Quraisy pada saat itu sekitar 1000 orang. Dimenangkan oleh kaum muslimin. Itu tahun kedua Hijriyah. Kemudian Uhud awalnya 1000 yang bergabung dengan kaum muslimin dari Madinah itu. Tapi baru mau keluar kota 300 orang munafik memisahkan diri, tinggal 700 orang berhadapan dengan 3000 orang. Ya, sempat kalah tapi sebenarnya dipukul mundur kembali oleh kaum muslimin. Itu bisa bertahan. Kemudian nanti di Khandaq 3000 pasukan kaum muslimin harus berhadapan dengan 10.000. Kemudian Allah menangkan juga. Luar biasa. Jadi upaya-upaya yang Allah lihat itulah kesungguhan kaum muslimin. Ya. Tapi kemenangan itu Allah akan berikan ketika kaum muslimin itu betul-betul sungguh-sungguh dan serius. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Nah, nasrun itu perang Badar, itu kemenangan, kemudian terus banyak kemenangan. Selanjutnya ada fathun, ya, fathun, ada penaklukan yang sangat monumental, yaitu penaklukan Mekah. Itu monumental sekali karena kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah ini awalnya harus keluar dari Mekah karena tidak mampu untuk berhadapan dengan orang-orang Arab Quraisy pada saat itu. Kemudian mereka hijrah ke Madinah. Kemudian tahun ke-8 Hijriyah akhirnya kaum muslimin mampu untuk memasuki Mekah tanpa ada perlawanan yang berarti dari orang Mekah. Mereka menyerah. Itu luar biasa. Nah, ini ayat diturunkan oleh Allah ya, untuk mengatakan bahwa kaum muslimin ketika mereka sungguh-sungguh dalam beriman kepada Allah, Rasulnya, kemudian dalam perjuangan mereka, maka Allah akan berikan nasrun, Allah akan berikan fathun. Nasrun itu proses-proses yang kemenangan. Dalam proses itu ada kemenangan-kemenangan, ada fathun itu puncak daripada kemenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kaum muslimin. Dan masih banyak hal-hal lain sehingga akhirnya ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada agama ini yang diberikan atau yang disebarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya dengan istilah wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin, dan berikanlah kabar kepada orang-orang berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah, dengan perjuangan kaum muslimin yang sungguh-sungguh itu, alhamdulillah Islam menyebar ke seluruh dunia. Islam menyebar ke seluruh dunia karena ajaran ini sifatnya adalah Islam yang penuh dengan kedamaian, maka dia diterima oleh seluruh dunia. Dan di Indonesia dia diterima tanpa ada pertempuran yang berdarah untuk memasukkan Islam ke Indonesia, tapi dengan sukarela manusia penduduk negeri ini menerima Islam ya,
dan memang sesuai dengan jiwa dan karakter umat Islam, umat di Indonesia, masyarakat Indonesia, sehingga Islam ini dari Aceh sana sampai ke Papua menerima ajaran Islam, dari Maroko sana sampai Merauke itu menerima Islam, dan alhamdulillah Islam pada hari ini menyebar sampai ke seluruh dunia. Oleh Allah Subhanahu wa taala nyatakan wa ukhra tuhibbunaha, hal lain yang kamu sukai, nasrun minallah, pertolongan dari Allah, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat, wa basyiril mu'minin. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Nah, kita dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk tidak sekedar mengaku diri sebagai orang beriman, tapi juga memenuhi 3 syarat tadi: beriman pada Allah dan Rasulnya, berjihad, berjuang untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Jadilah kalian penolong Allah Subhanahu wa taala, penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Dan hal itu juga pernah dilakukan, pernah dikatakan oleh Isa bin Maryam kepada Hawari, kepada pengikut-pengikut setianya Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa mengatakan kepada pengikutnya, man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah. Jadi Nabi Isa juga pernah melakukan hal yang sama untuk agar agama yang dibawa oleh Isa alaihissalam pada saat itu tersebar di penjuru tempat di mana pengikutnya bisa menyebarkannya. Lalu ternyata Al-Hawari yang mengatakan nahnu ansarullah, kamilah penolong-penolong agama Allah itu. Jadi setiap nabi itu ada hawarinya, ada pengikut setianya. Setiap nabi itu ada hawarinya, ada pengikut setia, dan mereka itulah yang akan menyebarkan agama ini ke berbagai tempat dan menyebarkannya ke seluruh penjuru. Nah, Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita juga kaum muslimin untuk menjadi ansarullah, selalu menegakkan agama Allah di muka bumi ini. Karena apa? Inilah perdagangan yang tidak akan merugi. Dan itu pernah ditunjukkan oleh Al-Hawari, pengikut Nabi Isa alaihi salam. Fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Ya, meskipun Al-Hawari itu telah berusaha untuk menyampaikan ajaran Nabi Isa alaihissalam, ada sebagian kelompok yang beriman dari Bani Israel, tapi ada juga sekelompok yang kafir dari Bani Israel, tidak menerima ajaran yang disampaikan oleh pengikut-pengikut Nabi Isa alaihissalam. Ya. Artinya sebagian mereka dikatakan di dalam berbagai macam rujukan tafsir berbeda pendapat tentang Nabi Isa. Ada yang mengatakan Nabi Isa itu Allah,
ada yang mengatakan Nabi Isa itu anak Allah, ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Nabiullah, adalah Abdullah, hamba Allah dan Nabi Allah. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka fa'ayyadna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Akhirnya pengikut Nabi Isa yang mengatakan bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan Nabi Allah itu mendapatkan pertolongan. Artinya Allah Subhanahu wa taala tampakkan bahwa sebenarnya ajaran Isa yang sebenarnya itu adalah bahwa Isa itu adalah hamba Allah dan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi Muhammad datang, ternyata pengikut yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan Nabi Allah betul-betul didukung dan diluruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna ayat fa'ayyatna alladzina amanu ala aduwwihim fa asbahu zahirin. Lalu kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka sehingga menjadi orang-orang yang menang. Sehingga pendapat yang sesuai yang dibawa oleh Nabi Isa tersebut, ya, ketika Nabi Muhammad datang ke muka bumi ini mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya pendapat inilah yang diluruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, berdasarkan ayat-ayat ini maka tidak ada jalan lain bagi kita yang mendambakan keuntungan hidup kecuali dengan 3 syarat tadi: beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berjihad, menegakkan dan berjuang untuk menegakkan agama Allah. Yang bagian satu, beriman itu kita baru untuk diri sendiri, tetapi beriman dan beragama itu tidak cukup untuk diri sendiri, tetapi perlu untuk disampaikan ke orang lain. Itulah makna dari surah Al-Asr itu. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang mengajak berwasiat, saling berwasiat dalam kebaikan dan saling berwasiat di dalam kebenaran, di dalam kesabaran. Nah, 1 dan 2, beriman dan beramal soleh saja itu masih dibilang dan dikatakan oleh Allah rugi. Jadi kalau ada orang hanya hidupnya cukup mengatakan udahlah saya beriman cukup dan beramal soleh untuk diri, kata Allah dalam surah Al-Asr, rugi masih. Itu baru soleh untuk dirinya. Tetapi baru dia tidak merugi kalau dia ngajak lagi orang lain untuk beramal soleh. Wa tawassaw bil haqqi, diajak lagi orang lain. Nah, ini sebenarnya jihad itu, ngajak orang lain untuk melakukan dan melakukan amal-amal soleh, berusaha menyebarkan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Nah, inilah yang perlu kita selalu usahakan, ngajak orang untuk berbuat kebaikan demi kebaikan. Nah, inilah perdagangan yang tidak akan merugi. Baik nanti kalau kita tidak bisa dengan harta kita, kita bisa dengan tenaga dan pikiran kita. Kalau kita punya harta, punya tenaga dan pikiran, dua-duanya, maka dengan cara seperti inilah insya Allah agama ini akan ditinggikan oleh Allah
Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat rahimakumullah, dengan kita mempelajari surah As-Saff terasa sekali terasa sekali bahwa kemenangan ini yang disebutkan di akhir ada hubungan dengan bagian awal. Kalau kita belajar tafsir, ada munasabah namanya. Ada bagian awal surah dengan bagian akhir surah, itu ada hubungannya. Ketika kaum muslimin di awal surah diperintahkan dan dipuji oleh Allah bahwa Allah suka dengan orang-orang yang berjihad menegakkan agama Allah, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan. Ketika orang kaum muslimin menegakkan agama Allah, Allah ini satu shaf, mereka bersatu padu, mereka rapi, seolah-olah satu bangunan yang tertata rapi. Maka ketika mereka melakukan itu, mereka akan mendapatkan kemenangan. Kemenangan itu disebutkan di bagian akhir. Maka tidak ada jalan untuk mendapatkan kemenangan kecuali merapatkan barisan dan merapikan barisan. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan agama ini insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.